tiga sektor ya, di tahun 2025 sampai akhir tahun yang kira-kira kinerjanya bakal tetap terus bagus. Kok sawit kuartal 2 2025 bisa bagus? Padahal kayaknya komoditas lain pada turun nih. Benchmark ataupun equilibrium harga sawit udah pasti berbeda dengan dulu. Mas, ini itu berkaitan sama yang uncertainty. Uncertainty itu hanya ketika terjadi uncertainty yang besar dalam skala global, terutama di Amerika. Ada gula, ada semut, harus kita pantau terus. Kenapa NCKL ini masih bisa perform well dikala harga nikelnya kalau teman-teman lihat tuh malah turun. Penasaran? Gimana rasanya jadi member Ting tanpa perlu komitmen selama 1 tahun? Lewat Ting 30 Day Investment Program, kalian bisa merasakannya dengan budget yang jauh lebih terjangkau. Selama 30 hari, kalian akan dibimbing step by step secara online melalui kurikulum kami yang mencakup ratusan jam modul pembelajaran yang sudah kami rancang, mulai dari mengetahui apa itu saham, cara mempelajari bisnis, mengerti laporan keuangan, sampai bisa memvaluasi suatu perusahaan. Kalian juga bakal dapetin akses ke beberapa investment research kita, di mana untuk membuat satu research ini membutuhkan waktu 1-2 bulan. Tapi bayangin dengan kalian nonton 4-5 jam, itu udah bisa membantu teman-teman untuk memperluas circle of competence kalian di sektor baru. Gak cuma itu, kalian juga bakal dapetin akses ke top 3 monthly investing ideas kita di bulan Oktober 2025. Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual ataupun beli saham, melainkan beberapa referensi ide investasi yang menurut kami worth untuk dianalisa lebih dalam. Terlebih lagi, kalian bisa memilih 1 dari 5 KBSI atau Kamus Besar Saham Indonesia untuk memperluas arsip investasi kalian. Dan yang gak kalah seru, kalian bakal bisa berdiskusi langsung di eksklusif grup kami, di mana setiap harinya akan ada update dari analis mengenai company ataupun industri-industri yang menarik untuk dianalisa. Dan sebagai bonus, kalian juga bakal dapetin akses ke Ting Workshop di bulan November 2025. Jadi bayangin, gak cuma belajar secara online, kalian bakal dibimbing langsung untuk praktek bedah saham ataupun bedah sektor yang menarik di bulan November 2025 nanti. Yuk, join Ting 30 Day Investment Program dan mulai perjalanan investasi kalian. Let's think, then we earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Hari ini sama Bro Antoni Jau. Kita ingin bahas 3 sektor ya, di tahun 2025 sampai akhir tahun yang kira-kira kinerjanya bakal tetap terus bagus. Oke. Kuartal 2 kan keluar di bulan Juli Agustus laporan keuangan. Kita udah review dan kita lihat ada 3 sektor yang menarik perhatian kita nih. Minimal sampai akhir tahun kayaknya bisa menjadi kinerjanya masih tetap bagus. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman nonton videonya sampai habis kalau mau tahu kira-kira 3 sektornya apa. Pertama, nggak jauh-jauh dari sawit lagi. CPO atau crude palm oil. Boleh ceritain singkat nggak Jauh? Ya, ke teman-teman yang belum tahu nih, kok sawit kuartal 2 2025 bisa bagus? Padahal kayaknya komoditas lain pada turun nih. Oke. Jadi kalau kita ngomongin komoditas ya, itu lebih straightforward teman-teman. Mungkin kalau harganya naik, udah pasti kinerja perusahaannya juga ikutan naik, karena harga jualnya ikutan naik. Nah untuk kasus sawit ya, kita udah tahu sawit ini tuh lebih susah diproduksi. Ya, kita perlu tanam dulu pohonnya. Dari tanam kita perlu tunggu 4-5 tahun baru dia bisa panen. Jadi itu membuat supply-nya ini susah bertumbuh. Sementara kalau kita bicara komoditas, misalkan sawit gitu ya, segala macam turunannya, ada untuk makanan, ada untuk kosmetik dan sebagainya, itu tuh demand pasti tumbuh terus pelan-pelan ya. Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi ya, masyarakat kayak kita itu konsumsi pasti meningkat yuk. Jadi kalau demand-nya kita tahu bertumbuh terus-terusan, supply-nya nggak gitu banyak bertumbuh, ya udah pasti harganya naik. Yes, dan itulah yang terjadi di industri sawit sekarang. Bahkan kalau teman-teman cek lebih dalam, itu nggak banyak loh perusahaan-perusahaan yang melakukan replanting. Boro-boro nanam bibit baru. Replanting aja biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lahan yang mereka punya. Katakanlah mereka punya lahan 100 hektar. Ya. Yang udah tua ada 10 hektar. Mereka belum tentu replanting 10-10-nya. Ya itulah yang membuat kenapa barangnya itu makan sedikit tapi demand itu naik banyak banget. Dan apalagi sebenarnya kalau kita dalamin industri sawit lebih dalam lagi ya, demand yang membuat industri sawit ini benar-benar naik banyak itu ya nggak jauh-jauh dari bahan bakar biodiesel, ya kan? Tahun lalu mungkin konsumsi kita baru B30, B35, sekarang naikin B40, B45 dan seterusnya. Teman-teman jangan mikir dari B30 ke B35 cuma naik 5. Jangan salah teman-teman. Demand biodiesel itu udah mencakup lebih dari 50% demand lokal kita sendiri. Jadi bayangin dari B30 ke B35 kesana cuma naik 5. Tapi 5 kalau kita bagi 30 itu sebenarnya lebih dari 10% loh. Iya kan? Komposisi bahan bakar sebelumnya 30% biodiesel, 70% solar. Kalau diganti jadi 35% biodiesel dan 65% solar, 30 ke 35, 5 itu kita bagi 30, artinya naiknya
15% lebih ya, dari konsumsi biodiesel sendiri ya. Jadi artinya apa? Demand itu bakal naik banyak banget seiring dengan pertumbuhan biodiesel ini. Sedangkan seperti yang tadi Pak Antoni bilang, kalau supply-nya itu masih cenderung sedikit atau nggak begitu nambah, otomatis benchmark ataupun equilibrium harga sawit udah pasti berbeda dengan dulu. Dimana kalau dulu teman-teman lihat grafik harga sawit di sini, mungkin ke sana Rp3.000, Rp2.000 itu bisa dengan mudah tercapai. Tapi sekarang rasanya mau nembus di bawah Rp4.000 aja susah. Rp4.000 naik lagi Rp4.500, Rp4.000 naik lagi Rp4.500. Kenapa? Balik lagi karena memang demand-nya itu udah beda. Jadi teman-teman jangan berpikir komoditas, oh dulu harganya segini, sekarang segini. Nggak bisa semena-mena kita telan mentah-mentah. Harus di follow juga perkembangannya. Dan sedikit PR juga ya teman-teman, kalau misalnya mau pelajarin industri sawit lebih dalam, coba teman-teman boleh lihat yang namanya palm kernel oil. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja bagus di kuartal 2-nya itu mostly bersifat kebun. Kebun, bukan di refinery. Kenapa? Karena refinery itu kan marginnya lebih fix ya, lebih main volume. Tapi kalau kebun, seperti yang Pak Antoni bilang, dia jualan buahnya, jualan CPO-nya, crude palm oil-nya, palm kernel oil-nya, harga rata-ratanya naik, pasti dia otomatis ngikutin harga jualnya. Karena kan mereka nggak punya pricing power. Dan itulah yang terjadi kepada beberapa emiten yang punya kebunan luas, you name it lah. DSNG, TAPG, ya kan, LSIP, STAA itu punya kebunnya besar ya. Jadi teman-teman kalau memang tertarik untuk pelajari industri sawit lebih dalam di kuartal 3 dan kuartal 4 ini ya, rasanya kinerjanya bakal tetap cukup oke ya. Terutama mungkin di Q4 biasa panennya itu kan lebih banyak tuh. Q3 mungkin panennya kurang lebih so-so aja. Coba cek yang punya banyak kebun. Berarti PR nih buat teman-teman ya. PR ya, coba cek. Cari company yang punya kebun, dan kalau bisa ya kebunnya yang kualitasnya bagus ya, yang yieldnya masih tinggi, usianya nggak terlalu tua. Itu PR buat teman-teman untuk sawit ya. Betul. Oke. Sektor kedua itu nggak jauh-jauh dari yang ramai banget. Katanya beli batangannya masih ngantri sampai sekarang. Oh, waduh. Sektor emas. Emas. Boleh ceritain jauh kenapa emas ini dari awal tahun udah tinggi, tetap naik lebih tinggi lagi jauh. Ini naiknya tuh gila banget. Mungkin buat teman-teman ya yang ngikutin ya, beberapa waktu terakhir tuh banyak banget tensi geopolitik ya. Kita udah dengar dari ada perang lah misalnya, ada dari US, ada banyak segala macam gitu ya. Itu yang membuat mungkin harga emas itu naik. Ya teman-teman tahu, emas ini itu berkaitan sama yang uncertainty. Jadi ketika ada uncertainty ya, entah itu di politik, di ekonomi, biasanya tuh emas itu yang terdampak, harganya naik karena orang-orang akan lebih banyak yang mau beli emas ya, merasa aman gitu pegang emas. Nah, harga emas yang naik ini menguntungkan company yang memang jualannya emas. Ya mungkin kalau teman-teman mau pelajari lebih dalam ya, dilihat dulu nih emas ini ada siapa aja pemainnya, dari segi tambang, dari segi refinery. Kita pinpoint lagi lebih jelas, kira-kira yang paling diuntungkan sebenarnya siapa. Nah mungkin cerita dulu ya sedikit ya. Kalau teman-teman ngikutin nih, banyak banget company yang tambang gitu ya, itu banyak meraup keuntungan lebih. Kenapa? Karena harga jualnya dia bisa ikut tinggi ya. Namanya komoditas, balik lagi, kalau harga jual komoditasnya naik, harga jual kita ikutan naik. Dan untuk tambang kasusnya itu biaya produksi kita cenderung nggak gitu berubah, tetap flat aja. Kita bayar kontraktor buat produksi ya, bayar biasanya apa, solar, alat berat segala macam, itu nggak gitu naik yuk. Jadi kalau harga jualnya naik, biayanya nggak gitu naik, ya udah pasti untungannya naik. Ya itu untuk emas. Oke, jadi sedikit tambahan juga nih. Tadi kan lu udah bilang soal emas itu naik biasanya ketika uncertainty ya, which itu emang bener. Tapi tambahan buat teman-teman, uncertainty itu hanya ketika terjadi uncertainty yang besar dalam skala global, terutama di Amerika. Ya, jadi kalau Indonesia uncertainty itu sebenarnya nggak gitu ngaruh terhadap harga emas. Tapi once Amerika itu uncertainty-nya besar, harga emas itu biasanya melonjak signifikan. Kenapa? Karena kan sekarang US dollar itu udah nggak lagi di backing oleh emas. Jadi kalau something bad happens to Amerika, ya emas ini makin berkuasa. Sebagai apa? Kasar kata safe haven-nya orang-orang. Wah, US dollar udah nggak berarti nih. US kayaknya mau krisis, mau apa. Emas itu semakin naik. Dan teman-teman perhatiin, Cina itu lagi beli emas makin banyak terus setiap tahunnya. Mereka nge-stok emas itu banyak banget, bahkan persediaan mereka itu all time high. Tapi teman-teman penasaran juga, kenapa Cina nggak nge-stok cryptocurrency misalnya? Coba teman-teman pikir. Penasaran, gimana rasanya jadi member Ting tanpa perlu komitmen selama 1 tahun? Lewat Ting 30 Day Investment Program, kalian bisa merasakannya dengan budget yang jauh lebih terjangkau. Selama 30 hari, kalian akan dibimbing step by step secara online melalui kurikulum kami yang mencakup ratusan jam modul pembelajaran yang sudah kami rancang, mulai dari mengetahui apa itu saham, cara mempelajari bisnis, mengerti laporan keuangan, sampai bisa memvaluasi suatu perusahaan.
Kalian juga bakal dapetin akses ke beberapa investment research kita, di mana untuk membuat satu research ini membutuhkan waktu 1-2 bulan. Tapi bayangin dengan kalian nonton 4-5 jam, itu udah bisa membantu teman-teman untuk memperluas circle of competence kalian di sektor baru. Gak cuma itu, kalian juga bakal dapetin akses ke top 3 monthly investing ideas kita di bulan Oktober 2025. Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual ataupun beli saham, melainkan beberapa referensi ide investasi yang menurut kami worth untuk dianalisa lebih dalam. Terlebih lagi, kalian bisa memilih 1 dari 5 KBSI atau Kamus Besar Saham Indonesia untuk memperluas arsip investasi kalian. Dan yang gak kalah seru, kalian bakal bisa berdiskusi langsung di eksklusif grup kami, di mana setiap harinya akan ada update dari analis mengenai company ataupun industri-industri yang menarik untuk dianalisa. Dan sebagai bonus, kalian juga bakal dapetin akses ke Think Workshop di bulan November 2025. Jadi bayangin, gak cuma belajar secara online, kalian bakal dibimbing langsung untuk praktek bedah saham ataupun bedah sektor yang menarik di bulan November 2025 nanti. Yuk, join Think 30-day Investment Program dan mulai perjalanan investasi kalian. Let's think, then we earn together. Kalau kita beneran mau beli cryptocurrency, itu pakai apa? Pakai USDT. Ujung-ujung apa? Di backing oleh US dollar lagi. Jadi China ini dia kan bisa kita tahu ya nggak gitu best friend lah, kayak gitu best friend dengan Amerika. Dia mau mengcounter, ya dia pingin negara bertumbuh tanpa ketergantungan besar dengan Amerika. Makanya apa? Dia mulai kurangin ketergantungan terhadap Amerika. Beli emas yang banyak. Inilah yang membuat demand emas itu naik banyak banget. Banyak negara-negara bersekongkol mereka beli emas supaya apa? Supaya mengurangi ketergantungannya terhadap Amerika. Inilah sedikit konteks yang membuat harga emas bisa naik gila-gilaan. Dan kalau teman-teman lihat rekap laporan keuangan perusahaan emas di sini, wah itu kuartal 1, kuartal 2 naik gila-gilaan, ya kan? Labanya banyak yang mencatat all time high. Ya, production volume juga naik. Nah, tapi disclaimer buat teman-teman yang mungkin lagi tertarik ya dengan perusahaan emas, apalagi ada mau IPO emas nih bentar lagi. Itu di video lain lah, nanti video lain kita bahas. Tapi poinnya adalah seperti yang Pak Antoni katakan, emas ini adalah komoditas. Jadi intinya apa? Komoditas kan all about demand and supply. Tadi kita ngomongin demand naik, oh China nge-stok segala macam. Tapi pertanyaannya, supply-nya naik atau enggak? Oke. Kalau tadi kita udah cerita sawit ya, sawit itu supply-nya lebih susah untuk naik. Kita perlu replanting lah, kita tanam pohon, butuh waktu. Kalau emas ini kan tambang ya, itu lebih gampang mungkin naikin supply-nya. Mungkin lu udah lebih ngecek Jo, di Indonesia ini tambang-tambang udah banyak yang naikin produksinya ya. Jadi kalau sekilas kita lihat ya supply-nya sooner or later akan naik. Yes, sebagai gambaran ya, kalau kita lihat katakanlah United Tractor atau pemain emas lainnya, Aman Minerals, Merdeka, itu rata-rata pada naikin production up to 10% or more. Atau bahkan ada tambang-tambang kecil kayak BRMS itu naikin production tahun ini targetnya mencapai 70.000 ounce atau naik mungkin 30-40% daripada tahun sebelumnya. Dan bahkan banyak jauh perusahaan-perusahaan, lu kan sempat hitung Indica Energy, itu mulai masuk gold juga. Kalau nggak salah kapasitasnya setahun berapa ya? 100-an ribu ounce. Ada juga perusahaan tekstil kayak Indorama, ada juga tambang emas. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai ekspansi nih ke lini bisnis tambang emas. Ya, balik lagi komoditas, ada gula, ada semut, harus kita pantau terus perkembangan demand-nya seperti apa, perkembangan supply-nya seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang memang tertarik untuk follow terus perkembangan industri emas atau bahkan lagi ngelirik emiten-emitennya, jangan lupa juga kalibrasiin ke valuasinya ya. Jangan sampai story-nya lagi hype banget, semua orang lagi berbondong-berbondong emas ya. Kita ikut-ikutan tanpa kita benar-benar ngecek valuasinya, dan amit-amit ya ketika mungkin supply-nya mulai makin banyak, harganya kembali lebih stabil atau lebih equilibrium, ya kinerjanya udah menjadi biasa-biasa aja. Kalau kita beli di valuasi yang mahal, kan investasinya belum tentu menguntungkan. Ya, jadi sedikit disclaimer ya, ataupun PR buat teman-teman kalau yang memang lagi FOMO nih mau beli emiten emas segala macam, coba di follow dulu, cek dulu kalibrasi valuasinya, dan bandingin aja sama perusahaan-perusahaan di sektor lain, valuasinya banyak lebih murah nggak? Ya kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan di sektor lain, you name it lah, perusahaan-perusahaan big bank sudah mulai kembali turun lagi. Ya sedangkan dividen aja ini besar banget gitu kan, kita ngomongin setahun easy 10% di depan mata. Ya itu jadiin PR lah buat teman-teman yang kalau memang tertarik dengan industri emas, karena nggak bisa kita pungkiri kuartal 1-nya bagus, kuartal 2-nya makin bagus, ini kuartal 3 harusnya makin bagus lagi. Kan membuat orang banyak FOMO. Jadi teman-teman pastiin jangan FOMO ya, kita sebagai investor yang bijaksana kalibrasi lagi ya, valuasinya masih masuk akal atau enggak ya, kira-kira dengan pertumbuhan laba ke depannya apakah valuasi hari ini masih murah atau enggak. Oke, sektor ketiga ya, langsung kita bahas. Ini sebenarnya sektor itu lagi sulit Jo. Lagi sulit. Tapi entah kenapa satu perusahaan yang kita bahas ini dari tahun lalu ya. Dulu yang bahas Brogani. Brogani di sini bahas kinerjanya outperform. Itu nggak lain-lain jauh dari sektor nikel atau spesifik NCKL. Oke. Jadi kita coba bahas nikel gitu ya. Nah, buat teman-teman,
nikel ini adalah komoditas yang lagi hype. Kenapa? Karena banyak lagi EV ya, electric vehicle, semua butuh baterai. Jadi kebutuhan atas nikel ini meningkat. Dan kita Indonesia itu salah satu produsen, bahkan satu-satunya produsen yang terbesar ya. Mungkin 60% produksi itu dari Indonesia. Jadi ini salah satu sektor yang penting, cukup penting buat Indonesia. Nah, kita mau coba bahas NCKL. Kenapa NCKL ini masih bisa perform well dikala harga nikelnya kalau teman-teman lihat tuh malah turun ya, mungkin sekarang kisaran $15.000 ya, kurang lebih begitu. Nah, saya mau bahas coba satu-satu dulu kenapa NCKL ini bisa bagus ya. Saya ada bagi jadi 2, tambang sama smelter gitu ya. NCKL ini main di dua-duanya, Jo. Jadi dia punya tambang, dia punya smelter ya. Untuk tambangnya NCKL ini lagi mengalami kenaikan produksi ya. Jadi di kuartal 2 itu ada kenaikan volume. Itu menyebabkan profitnya ikutan naik. Itu untuk tambangnya. Yang kedua adalah smelternya. Memang sebenarnya smelternya ini kalau kita lihat sekilas ya so-so aja. Tapi ada PR buat teman-teman ya. Teman-teman coba lihat untuk asosiasinya. Jadi asosiasi ini ketika kita sebagai perusahaannya, kita ada investasi ke suatu perusahaan, tapi nilainya mungkin nggak gitu signifikan. Dicatatnya sebagai asosiasi. Nah, NCKL ini punya beberapa asosiasi. Ya, ada tambang, ada smelter gitu ya. Teman-teman bisa cek. Nanti kelihatan tuh yang namanya HPL. Ya, teman-teman coba cek PR ya buat teman-teman namanya HPL. Itu adalah smelter buat HPAL, buat baterai lah gampangnya ya. Itu lagi bagus. Itu satu, itu yang pertama. Kedua juga ada ONC. ONC ini baru mulai produksi di 2025 ya, di kuartal 1. Nah, kuartal 2 ini volumenya baru mulai gede. Itu 2 ya. Jadi teman-teman nanti coba PR ya. Kita cek asosiasinya. Nah, kedepannya gimana, Jo? Ya kan, harga nikelnya masih segitu-segitu aja, kurang lebih 15.000. Nah, tapi ya, baik lagi, NCKL ini manajemennya menurut kita ya lumayan oke ya, lumayan hebat. Dia bisa reinvest ke hal-hal yang mungkin memberikan return bagus ya. Kita udah bahas banyak di Pinkcase gitu ya. Kalau nanti di kuartal 3, kuartal 4, teman-teman boleh PR lagi nih, 6 kata, 6 huruf. GTS ya, yang pertama. Yang kedua adalah ONC. Nah, itu PR buat teman-teman karena kita rasa di semester 2 ini akan memberikan dampak yang lumayan bagus buat si NCKL. Volumenya bisa naik nih kayaknya nih, jauh nih. Betul. Oke, itu jadi teman-teman cek ya. Cara ceknya gimana teman-teman? It's very simple. Buka laporan keuangannya, Ctrl F, 6 huruf yang tadi. 6. Iya. Ya, yang tadi jauh bilang. Kata singkatnya ya. Itu cuma dicek, catatan kakinya ada kelihatan produksinya berapa. Lalu tinggal dalemin mungkin di annual report, di public expose, rencananya berapa, kapasitas maksimal bisa berapa. Intinya masih bisa naik lah. Oke, jadi menarik ya, Jauh. Tadi kita ngobrol-ngobrol 3 sektor yang kita rasa berdasarkan kinerja kuartal 2 itu pada bagus. Dan nggak bisa kita pungkiri, semua itu komoditas, Jauh. Iya. Iya kan? Baru sadar nih, sawit komoditas, gold komoditas, nikel juga komoditas. Kenapa begitu? Karena balik lagi Indonesia adalah negara komoditas. Jadi kalau teman-teman bingung, kita sebagai investor mau pelajari sektor apa, cobalah dari komoditas dulu. Ya, batu bara, nikel, kelapa sawit. Karena Indonesia sangat kaya akan hal itu. Sangat disayangkan kalau kita sebagai investor, tapi kita belum mengerti cara ngecek komoditas itu seperti apa. Yang pertama yang teman-teman bisa cek itu adalah cari perusahaan yang memiliki low cost producer. Itu udah moat terbesar dari perusahaan komoditas ataupun keunggulan kompetitif. Kenapa? Karena barang yang dijual kan sama. Seperti yang tadi kita discuss aja ya. Harga jualnya sama, barangnya juga sama. Kalau biaya kita makin murah, ya kita udah menang start duluan. Toh barangnya nggak beda. Beda cerita kalau misalnya kita ngomongin baju. Satu merek A, satu merek B, orang bisa pilih-pilih karena mereknya beda. Tapi komoditas kan nggak ada bedanya. Ya, mau beli emas ya. Emas ya emas, ya kan. Mau beli dari merek A, merek B nggak ada merek ya, bahkan kita ngomongin emas batangan, emas mentah, emas cair, segala macam semua sama. Sawit juga sama, nikel juga sama. Jadi pastiin teman-teman kalau mau cari perusahaan komoditas, pertama-tama harus cari yang low cost producer. Nah, kalau mau tahu kira-kira faktor apa lagi ya untuk kita bisa mencari the winner in commodity stocks atau the winner in commodity companies. Karena banyak banget perusahaan komoditas di Indonesia. Gimana cara kita bisa cari tahu ya the potential winner itu seperti apa? Teman-teman pastiin ya, join free trial kita. Karena di situ kita akan ajarin gimana cara kita bisa melihat bisnis yang bagus, ya. Gimana cara kita bisa melihat the people behind the business, powernya seperti apa, ya, karakternya seperti apa, cara kita membaca bahasa bisnis, laporan keuangan seperti apa. Itu semua kita buka gratis di free trial. So pastiin teman-teman kalau memang mau tertarik cari the winner in commodity companies, klik link di description kita, join free trial kita. So that's it kali ya untuk video kali ini. Nanti kita coba pantau lagi ya di kuartal 3, kuartal 4. Ketika laporan keuangan keluar, bener gak nih
Ya, 3 sektor ini seharusnya kinerjanya rata-rata masih cukup bagus. Ya. That's it teman-teman. Thank you udah nonton. See you on the next chatting. Bye.